dia ekspor ke Indonesia itu juga diproses di Morowali. Jadi itu dari kita punya litium sekarang. Tapi saya bilang boleh nggak kita tambah lagi 60.000 ton lagi. Nah, di mana mereka ikut equity participation di dalam proyek itu. Jadi sehingga itu kita lakukan jointly dan mereka setuju dengan itu. Saya kira belum pernah kejadian semacam ini. Jadi mereka melihat mengakui Prime Minister yang maupun Menteri Industri yang kemarin kita temuin bahwa Indonesia sudah sangat maju dan itu yang membuat ekonomi Indonesia salah satu buat sekarang ini. Itu saya kira satu hal. Dan cost di Australia kan bisa 4 kali lebih mahal dari kita kalau membuat processing mobil listrik misalnya EV. Jadi kalau di Indonesia costnya pasti betul. Buat kita juga ada untungnya. Kita juga bisa tadi bekerjasama dengan Amerika. Tapi teknologinya kita juga nggak bisa hindari juga masih ada teknologi Tiongkok yang harus kita dapat. And then they make a people assembly. The candidate are many. But then it's competition between Suharto and Nasution, who's the chairman of the People Assembly. And Suharto win and became the elected president. So, the chairman of the coalition and the elected president is the one who formed the cabinet. That means Suharto is Suharto. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gunakan ya kesehatan itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam kehidupan yang sementara di dunia itu. Al-hayatul faniyah, dalam kehidupan yang sementara, supaya kita bisa menyeberang menuju kehidupan yang al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi ya, di akhirat nanti. Dan Allah waliyuna fid dunya wal akhirah, Allah pelindung kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau sakit seperti MH Ainun Najib ya, yang sekarang terbaring di rumah sakit itu gak bisa apa-apa, gak bisa lagi bicara di depan jamaah ma'iyah ya. Mungkin sholat juga gak sempurna kalau sakit ya, dan gak bisa jamaah sholat subuh, jamaah maghrib, lohor, asar, maghrib, gak bisa lagi berjamaah, sakit terbaring. Jadi sehat itu adalah masa emas ya, masa hidup di dunia itu juga masa yang bercorak penting, masa emas. Gunakanlah untuk melakukan kerja-kerja besar yang Allah ridhoi. Saya ingin bahas tentang Luhut Binsar Panjaitan dalam perspektif B.J. Habibie ya. Saya sudah baca Instagramnya dari Luhut ya, tentang kunjungannya di Australia, betapa proyek hilirisasi yang dicanangkan Jokowi itu dipuja oleh Australia, juga oleh Papua Nugini, sehingga sekarang Luhut diangkat oleh Pak Jokowi menjadi ketua Satgas ya, program hilirisasi antara Indonesia dan Papua Nugini, yang katanya hilirisasi nanti di Papua Nugini bisa mengangkat kemiskinan, mengurangi kemiskinan yang katanya banyak di sana. Tapi saya agak curiga kalau ngomong melihat Luhut ini ya, karena dalam perspektif saya Luhut identik dengan duit ya. Kalau B.J. Habibie, presiden kita itu lebih dekat kepada ilmu ya. Jadi beda pendekatan dalam mengabdikan dirinya kepada bangsa ya. Sama-sama berusaha dalam kerangka pengabdian kepada bangsa dan negara, baik Luhut maupun B.J. Habibie. Tapi B.J. Habibie karena pendekatannya keilmuan ya, dia ingin membangun bangsa yang mandiri, manusianya unggul, dan sama-sama bicara proses nilai tambah baik Luhut maupun B.J. Habibie. Hilirisasi itu adalah ada proses nilai tambah di situ, sehingga bahan baku mineral itu tidak perlu diolah lagi, sehingga menghasilkan turunan yang banyak sekali dalam industri, entah ribuan turunannya itu. Dan itu akan membuat bangsa itu maju tahun 2045, kira-kira gitu ya, pikiran Luhut itu, dengan proses nilai tambah. Tapi kemudian kita curiga ketika dia bicara di Instagram itu bahwa kita program hilirisasi itu dipuji sama
negara lain, meskipun dikecam oleh Uni Eropa dan IMF, ya, persoalan nikel itu, larangan ekspor nikel, yang ternyata ekspor nikel itu kemarin kita lihat di Metro TV itu bocor ya, banyak ekspor nikel ilegal berton-ton ke Cina, dan itu nggak dijawab sama siapa, sama Luhut itu. Larangan ekspor tahun 2020, tapi pada saat yang sama itu sekitar 5 juta ton nikel kalau nggak salah selamat sampai Cina, dan dibuka data itu oleh pihak bea cukai Cina, dan kita berarti kebobolan di sini ya. Kemungkinan 3 kalau kata Bunyamin itu. Yang harus diperiksa adalah surveyornya, kemudian imigrasi di Jakartanya, dan juga syah bandarnya yang mengirimkan kapal-kapal yang mengirimkan nikel itu berapa, dia tahu itu pencatatan di syah bandar. Dan itu Luhut tidak bicara di situ. Dia selalu bicara hilirisasi, tidak bicara tentang kebocoran-kebocoran itu, tentang ekspor-ekspor ilegal itu. Ya, hilirisasi adalah, kata Luhut dalam Instagram, itu adalah legacy yang terbaik oleh Jokowi, legacy Jokowi untuk 20-50 tahun untuk anak cucu kita. Tapi lupa mungkin sumber dayanya itu apa, sumber daya alam itu habis. Karena menurut Metro TV penambangan nikel itu kira-kira yang tersisa 7 juta ton atau berapa itu habis nanti dalam waktu 7-8 tahun. Habis nikelnya. Nah, terus apa yang diwariskan ke generasi berikutnya? Yaitu hilangnya sumber daya manusia, hilangnya sumber daya alam itu setelah diangkut oleh orang-orang itu karena izin dari pemerintah juga kan. Nah, ternyata setelah kita teliti ada berita terbaru, istilahnya kata Luhut, Australia itu mengekspor 60.000 ton litium ke Indonesia. Itu artinya Indonesia mengimpor litium gitu loh. Jadi bahasanya Luhut, dia tidak pakai mengimpor, tapi Australia mengekspor litium ke Indonesia. Nanti akan diproses kan di Morowali. Dan pakai teknologi siapa? Teknologi Cina katanya, teknologi Tiongkok. Nanti yang untung siapa? Untung Indonesia, karena ada proses nilai tambah di situ. Jadi bahan bakunya dari Australia, yang ngolah orang Cina di Morowali di tanah Indonesia. Kita dapat apa? Ya bisa dibayangkan lah, yang paling dapat untung tentu Australia dan Tiongkok ya. Di sini pendekatan-pendekatan yang sangat sangat materialistik ya. Duit ya. Itu membuat Luhut berbeda dengan Habibie. Habibie ilmu. Untuk melakukan proses nilai tambah dan manusia Indonesia harus unggul, dikirim dulu ya. Pendekatannya adalah bukan mendatangkan proyek-proyek Cina sampai 15.000 itu di Indonesia dan mendatangkan tenaga asing ke Cina, tenaga asing Tiongkok ke Indonesia, dan kita menjadi kuli-kuli di negeri sendiri tanpa memiliki perusahaan sendiri. Tapi kalau B.J. Habibie karena pendekatan keilmuan, dia punya satu gagasan, proses nilai tambah itu semakin tinggi kalau didukung oleh kualitas manusia yang unggul Indonesia. 2% penduduk Indonesia yang menguasai 2%, yang menguasai high-tech, maka itulah negara maju. Makanya dia kirim ribuan anak-anak muda ke luar negeri. Belajar dulu untuk membangun industri milik sendiri, industri strategis seperti IPTN di Dirgantara Indonesia, seperti PAL di Surabaya, seperti kereta api. Basisnya adalah ilmu. Kalau Luhut untuk membangun proses nilai tambah itu basisnya adalah tenaga kerja murah. Sehingga orang Indonesia dengan alasan bahwa kita memiliki bonus demografi yang besar dimanfaatkan untuk melakukan proses hilirisasi, tetapi teknologinya bukan dikerjakan oleh orang Indonesia, khususnya litium yang akan diimpor dari Australia, dan bahan bakunya juga bukan dari
Indonesia. Jadi Indonesia manusianya tidak mengalami peningkatan kualitas, tidak menjadi unggul, tapi dia menjadi tenaga kerja murah dengan standar upah Indonesia, yaitu upah minimum regional atau provinsi. Sementara upah dari tenaga kerja asing yang kerja di pabrik yang sama pakai standar kerja internasional. Terus di mana mungkin kita bisa maju tahun 2045 kalau proses-proses keunggulan tidak diletakkan, tidak difokuskan pada peningkatan kualitas manusia Indonesia dengan pendekatan keilmuan, ya, sebagaimana mimpi besar dari B.J. Habibie bahwa 2% satu negara, satu bangsa menguasai high tech, maka dialah negara maju. Itu lebih jelas konsepnya, dan dia kirim dengan grant, dengan hibah, dengan beasiswa ribuan anak-anak muda ke seluruh perguruan terbaik di seluruh dunia untuk kembali membangun industri pesawat terbang, industri perkapalan, industri rekayasa biologi yang sifatnya semuanya adalah pendekatan high tech, ya, ilmu yang cukup canggih, ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh B.J. Habibie dengan Luhut itu sangat diametral, ya. Habibie tidak mementingkan, ya, pembuatan atau investasi dari perusahaan-perusahaan luar negeri, tapi dia melakukan investasi terhadap sumber daya manusia Indonesia sendiri, sehingga, ya, manusia Indonesia menjadi unggul, ya. Sementara Luhut Binsar Panjaitan sebagai Marves, ya, sebagai Menteri Marves, ya, Marves itu maritim dan investasi, itu pendekatannya adalah bagaimana mengolah, ya, sumber daya alam milik Indonesia dengan teknologi Tiongkok dan mendatangkan proyek-proyek investasi dari Tiongkok, ya, yang bekerja tentu gabungan antara tenaga kerja Tiongkok yang banyak itu dengan Indonesia dengan gaji, standar gaji yang berbeda. Jadi tampaknya pendekatan ini cukup menarik untuk diperbandingkan, tetapi tampaknya yang lebih ideal adalah pendekatan keilmuan yang ditawarkan oleh B.J. Habibie, dan itu lebih sulit karena menyangkut proses untuk mencapai ilmu, belajar dulu dengan sabar ke seluruh dunia untuk membangun negerinya dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Tapi kalau mendatangkan investasi dengan sumber daya alam di Indonesia, tapi tenaga kerja orang asing dan biaya investasi orang asing, pabrik milik orang asing, maka yang kita dapatkan adalah satu sinyalemen dari Haji Agus Salim 100 tahun yang lalu yang mengatakan di negeri sendiri jangan kita yang menjadi penumpang. Dan kita saksikan dalam 10 tahun terakhir ini Indonesia menjadi asing bagi penduduknya sendiri, karena Indonesia kini sekarang menumpang di negerinya sendiri. Sumber daya alam itu dikuras ke luar negeri, dan kita mendapatkan ampasnya saja, tidak mendapatkan ilmu pengetahuannya dari interaksi dengan orang-orang yang memiliki teknologi canggih itu. Dan kita hanya menjadikan tempat untuk dihisap dan dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional, baik dari barat maupun dari timur, yaitu dari Tiongkok. Sama aja, timur dan barat adalah mereka bekerja sama dalam kerangka kapitalisme global untuk menghisap sumber daya alam Indonesia yang memang menurut Multatuli Indonesia adalah bagikan sepotong surga di Katulistiwa. Dan kita sayangkan dan kita harus terima, kita memiliki sekarang, di era sekarang, bukan B.J. Habibie, tapi Luhut Binsar Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi.
Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada, ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Suhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya